Nah, ini pupuk kompos, pupuk organik yang pernah saya buat. Nah, tapi memang ada beberapa yang belum terurai atau belum hancur. Contohnya seperti ini biji alpukat ya, tapi yang lain sudah hancur. Ada juga beberapa yang masih belum ya. Nah, hari ini membuat pupuk kompos menggunakan sampah-sampah yang biasanya kita buang atau kita bakar. Oke. Saya sudah sediakan plastik. Ini plastik bekas pembungkus bantal yang pernah saya beli. Plastik ini saya simpan. Dan sekarang saya mau gunakan plastik ini untuk jadi tempat pupuk kompos atau pupuk organik. Kemudian saya sudah kumpulkan sampah-sampah dapur. Bisa lihat di sini ya. Ada telur, ada tomat, dan nanti kita lihat sebentar ya. Kemudian ada juga ini irisan kangkung yang sudah tidak dipakai lagi. Ini tadinya tanaman saya, biasa saya petik, tapi karena batangnya sudah mulai tua seperti ini, sudah sangat keras, jadi saya sudah bersihkan, nanti kita tanam lagi. Oke. Lanjut ke cara pembuatan pupuk kompos. Setelah sediakan plastik, pertama kalau saya akan masukkan tanah biasa terlebih dahulu sebagai alas di bawah. Nah, ini tanahnya, ini hanya tanah biasa. Saya gunakan sendok untuk masak. Ini serokan yang biasa dipakai masak, tapi sudah rusak. Seperti ini, bisa lihat ya. Ini sudah pecah, tapi masih bisa dimanfaatkan. Saya gunakan untuk ambil tanah atau mencampur-campur pupuk. Jadi kita ambil dan kita masukkan ke plastik. Nah, kalau ada batu seperti ini jangan dimasukkan ya, kita buang saja. Sepertinya sudah cukup. Kita sudah bisa masukkan kangkungnya. Oke, kita tinggal masukkan seperti ini. Masukkan semuanya ya. Ya, kemudian kita tambah lapis tanah lagi sedikit. Cukup. Kemudian kita bisa masukkan sampah dapur tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, di sini ada cangkang telur seperti ini, bisa kita hancurkan supaya lebih cepat terurai. Ya, lanjut. Nah, oke. Nah, kita masukkan semuanya saja ya, langsung kita masukkan seperti ini ya. Ada nasi juga ya, ada nasi basi. Ini ada kulit pisang. Pisangnya saya goreng, kulitnya bisa kita jadikan pupuk. Ini juga ada sisa sayur. Ada ini daun serai yang bagian batang atau bawahnya saya ambil, daunnya saya kumpul. Ada juga kulit pisang masak, tadi cangkang telur, ada pisang juga yang sudah busuk. Apa lagi ya? Ada
ada tomat busuk, dan ada mangga juga busuk. Di sini ada pohon mangga, lihat, bisa lihat ya, pohon mangga yang sudah mulai berbuah. Tapi sayangnya ada juga buah yang jatuh, memang sudah busuk. Tadi saya sudah kumpulkan, kita campur lagi di sini. Kita masukkan semuanya, karena ini bisa kita gunakan juga untuk dijadikan pupuk. Oke. Kemudian kita bisa tambah tanah sedikit, kita lapisi lagi dengan tanah. Oke, seperti ini. Sebenarnya tidak perlu ya pakai tanah, bisa juga langsung, tapi saya biasa pakai tanah. Menurut saya tanah ini bisa mempercepat proses penguraian, karena dalam tanah ini kan ada banyak mikroba-mikroba, bakteri, jadi bisa tercampur sama-sama dengan sampah-sampah dapur ini yang busuk. Jadi bisa menambah bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang bisa mengurai sampah-sampah ini lebih cepat. Itu menurut saya ya. Nah, kebetulan kan di sini banyak daun-daun kering. Kita bisa ambil daun kering. Ya, oke, sudah penuh. Tadi masih ada sisa kangkung. Nah, kita masukkan lagi rumput kering. Oke, cukup. Nah, yang terakhir kita tutup dengan tanah. Ini tanah biasa ya, tanah yang kurang subur, jadi saya tambah ke pupuk organik supaya nanti tanahnya bisa jadi subur. Setelah tercampur dengan tadi sayur-sayur yang sudah busuk, daun-daun kering yang sudah busuk, dan buah-buah tadi, pokoknya semua sampah-sampah tadi bisa tercampur dengan tanah yang biasa ini, nanti bisa jadi tanah yang subur, bagus untuk dijadikan media tanam. Oke, cukup sampai di sini. Kita mau siram dulu pakai air. Nah, ini air beras ya, sudah saya tampung setiap kali cuci beras. Oke, cukup. Kita tutup lagi. Nah, ini air beras yang tadi kita masukkan ke sini. Secukupnya saja ya, hanya untuk supaya dia basah seperti ini. Ya, cukup ya. Sudah cukup. Sekarang kita tutup. Setelah saya padatkan seperti ini, dia sudah turun, jadi sudah bisa ditutup seperti ini. Kita gulung ya, supaya
dia tertutup rapat seperti ini. Oke, kemudian kita lapisi dengan plastik. Setelah kita tutup, kita bisa pakai batu supaya plastiknya tidak terbang. Setelah jadi seperti ini, kita jangan lupa beri lubang ya, supaya kalau kadar airnya berlebihan dia bisa keluar. Oke, kita bisa beri lubang-lubang kecil seperti ini ya, sedikit saja, hanya supaya jika airnya terlalu berlebihan dia bisa keluar seperti ini. Oke, di sini juga kita beri lubang. Ya, seperti ini. Kalau airnya berlebihan dia akan keluar. Jadi lubangnya kita buat keliling ya, jangan juga terlalu banyak, secukupnya saja. Oke, selesai, tinggal menunggu proses penguraian pupuknya. Mungkin nanti kita bisa cek-cek lagi bagaimana hasilnya ya. Nanti kalau sudah jadi, kita bikin videonya ya untuk lihat. Oke, jadi deh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.